Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data pada Selasa lalu. Dengan Undang-Undang PDP ini, saudara, kini pihak yang membocorkan data pribadi seperti KTP tanpa izin akan disanksi pidana. Tapi seberapa efektifkah undang-undang ini untuk melindungi data pribadi warga negara? Lalu bagaimana juga pendapat masyarakat tentang Undang-Undang PDP ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, akhirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR. Nah, optimisme pun muncul di tengah masyarakat bahwa tidak ada lagi data perseorangan yang jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya Undang-Undang PDP ini, diharapkan para pengelola data bisa lebih peduli dalam mengelola datanya. Nah, yang menjadi kunci utama di sini sebenarnya ada di lembaga yang nantinya akan dibentuk untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Lalu bagaimana komentar masyarakat terkait hal ini? Kita akan saksikan selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Setelah diinisiasi sejak tahun 2016, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus Selasa lalu. Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, optimisme publik pun muncul bahwa tidak ada lagi informasi internal milik perseorangan akan diserahkan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-undang ini merupakan langkah awal dari perlindungan data pribadi yang semakin baik. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berharap undang-undang ini bisa menjadi payung hukum sekaligus melindungi data pribadi masyarakat yang rentan diretas dan disalahgunakan. Pemerintah dalam ini Kominfo akan melaksanakan pengawasannya terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi di segenap penyelenggara sistem elektronik. Apa yang dilihat di situ? Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach, ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai Undang-Undang PDP. Terdapat sejumlah poin penting dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mulai dari kategori data, dijelaskan bahwa data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu data umum dan data spesifik. Data umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, hingga kewarganegaraan. Sementara itu, data spesifik meliputi informasi kesehatan, data biometrik dan genetika, data keuangan pribadi, serta data lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, hak-hak subjek data. Masyarakat sebagai pemilik data merupakan subjek data, yaitu orang secara perseorangan yang melekat data pribadi pada dirinya. Kemudian kewajiban pengendali data. Dalam aturan ini merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali terkait pemrosesan data pribadi. Berikutnya kewenangan lembaga perlindungan. Dalam aturan ini dijelaskan pula bahwa akan dibentuk lembaga perlindungan terkait data pribadi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Pakar keamanan cyber dari Indonesia Cyber Security Forum, Arti Suteja menilai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan perjuangan panjang. Meski begitu, ia mengapresiasi pengesahan Undang-Undang PDP agar ada payung hukum yang jelas terhadap perlindungan data. RUU PDP ini pertama adalah perjuangan panjang. Ya, kedua, ini adalah payung hukum yang diperlukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan semua pihak. Namun juga kita pahami juga selama ini sebelum ada undang-undang, data-data itu sudah bocor, ya. Data-data sudah terjadi banyak kebocoran data, praktek jual beli data, ya, dari masyarakat, ya, penghimpunan data yang sebetulnya juga secara prinsipil sudah melanggar prinsip-prinsip perlindungan data, ya, dan privasi. Contoh yang sederhana kayak misalnya ketika kita mengunjungi suatu gedung kan diminta KTP kita, itu sama pengelola gedung biasanya di-scan. Nah, itu kan juga melanggar prinsip, ya. Nah, itu udah terjadi.
Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Ada kecenderungan menyalahgunakan data pribadi seseorang gitu. Nah, karena itu undang-undang ini masuk di wilayah itu gitu. Jadi ya masuk di bagian perlindungan bagi mereka yang menggunakan menggunakan media-media sosial atau aplikasi-aplikasi ya di dunia maya ini ya. Nah, sehingga ketika terjadi transaksi gitu ya, data yang digunakan itu tidak disalahgunakan baik oleh penyelenggara sistem elektronik maupun oleh orang-orang yang jahil dan jahat gitu ya. Dalam Undang-Undang PDP ini ada aturan soal larangan terkait data pribadi. Setiap orang dilarang mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Setiap orang dilarang mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Tak hanya itu, setiap orang dilarang membuat data pribadi atau memasukkan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Undang-Undang PDP mengatur hal-hal yang mendasar untuk melindungi data pribadi individual. Disahkannya undang-undang ini juga mendapatkan perhatian dari masyarakat. Publik menantikan bagaimana realisasi dari Undang-Undang PDP ini. Kalau saya sih sebenarnya setuju ya. Maksudnya dalam hal data yang sifatnya pribadi memang harus ada undang-undang yang mengatur sebenarnya. Dan langkah DPR ini jadi salah satu langkah yang tepat. Jadi misalnya data kita seakan ketika waktu itu bocor, kita punya satu undang-undang yang mengatur, yang melindungi kita sebagai pribadi untuk ini data saya bocor nih, harus ada hukum yang melawan untuk siapa yang membocorin gitu sih. Saya setuju. Sebuah langkah yang mungkin salah satu step lebih maju ya, tapi nggak tahu ya, let's see apakah implementasinya juga bisa bagus. Disahkannya dari DPR ya, gitu, bahwa untuk perlindungan data ya saya sangat setuju sekali. Kalau bisa memang harus dicanangkan biar buat pelajaran juga buat para kayak debt collector ataupun yang menteror dari pinjol gitu. Sebagai masyarakat tentu kita mendukung ya langkah DPRD untuk lebih melindungi data-data masyarakat, terutama kita sebagai orang awam gitu ya. Tumpuan harapan kita tentu pada pemerintah ya. Kalau sampai pemerintah sendiri tidak bisa mengakomodir, tidak bisa memfasilitasi supaya data kita itu tetap aman gitu, terus kita mau kemana lagi gitu. Jadi tentu kita mendukung sekali. Saya melihat itu bagus banget ya, dengan adanya undang-undang untuk perlindungan data, berarti kita punya payung hukum untuk melindungi data kita, karena sebagai warga negara Indonesia saya juga merasa kurang aman, karena bahkan nggak cuma mungkin kita selama ini dapat SMS yang menyatakan kamu menangkan hadiah, kamu dapat bonus, kamu dapat diskon atau something, yang bahkan hal-hal kayak pekerjaan, saya tidak merasa saya melamar pekerjaan itu, tapi kok bisa saya diundang untuk interview. Jadi menurut saya kebocoran data ini udah bener-bener masif. Saya sih yakin ya, cuma ya itu saya tadi bilang tergantung nanti ininya ya di kitanya sama orang-orang yang ininya ya, yang berkecimpung di situ ya, mau benar-benar apa memang cuma sekedar undang-undang aja yang dibuat gitu kan. Kan kalau misalkan ada kejadian itu ya harus cepat gitu kan, biar terus dari sisi keamanan juga ya harus ditingkatkan, jangan cuma undang-undangnya aja kan, tapi keamanan dari sisi teknologinya juga kan harus ditingkatkan juga. Ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini terdiri dari 16 bab dan 76 pasal. Nah, di dalamnya ini mengatur hal-hal mendasar mengenai pelindungan data pribadi individual. Nah, salah satu pokok yang juga diatur di dalam undang-undang tersebut adalah mengenai sanksi. Ada 2 jenis sanksi yang akan diberlakukan bagi pelanggar PDP, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Belakangan ini menjadi sorotan adalah kehadiran Bjorka. Setelah diam sejenak, hacker Bjorka muncul lagi. Bjorka mengatakan akan ada kejutan dalam waktu dekat. Spekulasi kembali bermunculan. Apakah kejutan itu terkait kebocoran data pribadi masyarakat atau peretasan kembali data pejabat?
Sebelumnya, tim khusus terpadu dari unsur Polri, BIN, BSSN, Kemkominfo, dan Kemenkopolhukam dibentuk untuk menyelidiki kasus peretasan oleh hacker Bjorka. Namun persoalan kebocoran data ini juga menjadi sorotan dari pengamat keamanan cyber. Sebenarnya kebocoran data itu adalah satu keniscayaan. Jadi kita tidak mungkin data tidak bocor. Even negara maju pun datanya bocor kok. Jadi Amerika datanya banyak bocor, kemarin Instagram bocor kan datanya, padahal mereka kan institusi yang besar dan berpengalaman di Amerika maju. Vietnam datanya bocor, Cina datanya bocor, ya kan. Nah cuman di kita ini bocor, bedanya adalah kalau kita ini bocornya terlalu besar, terlalu masif. Jadi orang lain bocor halus, kita tuh bocor besar gitu. Nah itu yang perlu diperbaiki dan kita nggak perlu nangisi apa yang udah terjadi, terjadilah. Kita perlu belajar dari apa yang terjadi. Dan kita punya kemampuan untuk itu. Sehari-hari masyarakat terkadang cuek dengan data pribadi, termasuk membagikan data pribadi tersebut. Misalnya untuk registrasi sesuatu hal, ingin mengunduh aplikasi, hingga transaksi keuangan. Bahkan ada juga yang pernah punya pengalaman dengan pinjaman online. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, masyarakat harus peduli dengan keamanan data. Karena dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kini pihak yang membocorkan data pribadi seperti KTP tanpa izin akan disanksi pidana. Misalnya menggunakan KTP orang lain untuk jaminan pinjaman online. Tujuan dari undang-undang ini kan sebenarnya untuk melindungi rakyat gitu. Jadi yang akan terkena dampak undang-undang ini adalah penyelenggara sistem elektronik, baik lingkup private ataupun government, kemudian orang per orang yang selama ini terbiasa memperlakukan data pribadi seenak mereka sendiri, gitu, ya kan? Ini tujuannya untuk mereka nih, gitu. Karena apa? Karena rakyat ini sudah bosen gitu, diganggu-ganggu oleh orang nggak jelas, data pribadinya digunakan orang sembarangan, ditelepon-telepon, ditawarin iklan-iklan kartu kredit, ditawari iklan-iklan pinjaman online dan lain-lain begitu. Dan itu terjadi setiap hari, penipuan itu terjadi setiap hari. Seberapa efektif undang-undang ini melindungi data pribadi warga negara? Tentunya masyarakat berharap banyak kepada lembaga yang nantinya berperan dalam hal ini. Sebagai masyarakat saya sangat mendukung, semoga pemerintah bisa lebih menjaga data kita supaya, karena jujur aja saya sering banget dapat telepon dari pinjol ataupun kartu kredit ataupun apapun itu gitu kan. Iya, padahal kita nggak pinjam gitu kan. Jadi ya harus menaruh kepercayaan yang paling utama gitu, bahwa pemerintah bisa mengamankan data-data kita dengan lebih secure ya. Lebih lebih protektif karena data itu sensitif ya. Terus jadi kalau misalnya kebocoran data sebenarnya lebih menyerang pribadi sih menurut saya. Jadi kayak harus lebih diperkuat lagi kalau misalnya untuk melindungi data pribadi karena itu bersifatnya sensitif menurut saya. Nah sebenarnya itu terjadi pribadi dengan saya gitu kan, dan efeknya kebocoran data itu sangat merugikan sekali gitu. Karena jujur dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya sampai otomatis pasti mental kita ya udah gitu mungkin terganggu pekerjaan gitu. Kalau menurut saya sebaiknya kayak ngundang kerja sama perusahaan yang emang berkompeten di bidangnya sih. Kayak kita kan tahu ini udah mulai bocor banyak kan, kayak kemarin apalagi kasus Bjorka kemarin kan banyak yang bocor, kayak Kominfo kemarin. Kayaknya harus kerjasama sama perusahaan swasta sih, yang ahli sih. Memberikan sanksi pada pelaku usaha tentunya ya, jadi sanksi pidana yang memang benar-benar berat untuk supaya hal tersebut tidak akan terjadi lagi gitu. Karena kan itu masuk ke ranah privasinya dari orang kan, dari pribadi gitu. Bisa banget. Jadi nggak dari pinjol doang, jadi dari tawaran KTA, dari tawaran bank, dari tawaran kredit mobil, itu semua data sekali kita submit kayak bisa disebar ke semua orang gitu, bisa diakses oleh semua orang. Itu sangat merugikan dan sangat mengganggu sih. Walaupun telah ada undang-undang yang dijadikan benteng dalam melindungi data pribadi, masyarakat diminta terus waspada, terutama saat memasukkan data pribadi di berbagai platform, khususnya di media sosial.
Undang-undang perlindungan data pribadi ini nantinya akan diterapkan bagi semua pihak yang mengakses data pribadi masyarakat, baik itu perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta, sampai dengan berbagai institusi yang mengakses layanan ini di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, semoga dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan data yang ada di Indonesia. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rusdi Maulana dan juru kamera Hasto Aji. Sampai jumpa, salam BCTV.